Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Faya ayuhat talaba fasl thalis rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu, kita telah membahas tentang fa'il. Yang mana fa'il ada yang fa'il zahir dan ada yang mana fa'il dhamir. Fa'il zahir itu fa'il yang disebutkan yang disebutkan katanya setelah fi'il. Sedangkan fi'il dhamir itu fi'il menggunakan isim dhamir Sebagaimana telah kalian pelajari pada isim dhamir, ada namanya dhamir muttasil marfu'. Itu kalau ketika dhamir muttasil marfu' berarti dia posisinya sebagai fa'il karena fa'il itu selalu rafa'. Maka untuk melanjutkan pelajaran hari ini kita akan membahas tentang maf'ulun bihi Masih dalam pembahasan pembagian kata dari segi posisi dalam struktur kalimat posisinya dalam struktur suatu kalimat. Maf'ulun bihi ialah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sasaran itu objek suatu pekerjaan atau kejadian. Jadi maf'ulun bihi ini susunan katanya dalam bahasa Indonesia yang dalam SPOK itu sebagai objeknya Sedangkan untuk fa'il itu namanya subjek Contohnya di sini darabtu Zaidan Lihat kata Zaidan di sini dia nasab. Nasabnya menggunakan fathatain karena dia nakirah. Nasabnya menggunakan fathah karena dia maf'ul bihi. Isim mufrad isim mufrad maf'ul bihi. Sama dengan isim fa'il maf'ul bihi ini terdiri dari maf'ul bihi isim zahir dan isim dhamir Maf'ul bihi isim zahir seperti yang tadi saya sebutkan dalam contoh darabtu Zaidan. Namanya juga zahir, terlihat, maka di situ objeknya terlihat. Darabtu, saya telah memukul. Apa yang dipukul? Zaidan, Zaid. Zaidan ini maf'ul bihi yang zahir, yang terlihat. Adapun maf'ul bihi isim dhamir di sini kan namanya dhamir yang telah kita pelajari, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil Kalau dhamir muttasil marfu' maka sudah pasti dia sebagai fa'il. Tapi sedangkan dhamir muttasil yang mansub namanya juga nasab, berarti dia sebagai maf'ulun bihi. Terdapat 12 sebagaimana kalian telah pelajari kemarin pada isim dhamir. Saya bacakan lagi, darabani dia laki-laki telah memukulku. Darabani. Kemudian darabana, dia laki-laki telah memukul kita. Darabaka, dia laki-laki telah memukul kamu laki-laki. Darabaki, dia laki-laki telah Darabakum, dia laki-laki telah memukul kalian laki-laki. Darabakuma, dia laki-laki telah memukul kalian berdua laki-laki atau perempuan. Darabakunna, dia laki-laki telah memukul kalian perempuan. Darabahu, dia laki-laki telah memukul dia laki-laki telah memukul satu laki-laki telah memukul dia laki-laki juga Darabaha, dia laki-laki telah memukul dia perempuan. Darabahuma, dia laki-laki telah memukul dia perempuan atau dia laki-laki, dia berdua perempuan atau dia laki-laki berdua Darabahum, dia telah memukul mereka laki-laki. Darabahunna, dia laki-laki telah memukul mereka perempuan.
Ya, adapun maf'ul bihi isim dhamir ada juga yang berupa munfasil yang terpisah. Tadi kan dhamirnya itu nyambung, makanya namanya muttasil. Dorobahunna itu tulisannya nyambung dengan fiilnya ya. Nanti akan saya fotokan materi hari ini supaya kalian murojaahnya enak dan nanti tugas ketika mengerjakan tugas juga lebih enak. Karena dia isim dhamirnya gabung dengan fiil maka disebut muttasil. Ya, kok bisa disebut juga mansub ya karena posisinya sebagai maf'ul. Sedangkan di sini dhamir munfasil, kenapa dia disebut munfasil? Karena terpisah dari fiilnya. Apa aja itu dhamir munfasil yang mansub? Ya. Kan ada munfasil juga ada dua, ada yang marfu, ada yang mansub ya. Kalau yang marfu tadi itu biasanya dia berposisi sebagai sebagai mubtada ya, rofa dia. Mubtada juga rofa. Di sini yang munfasil ya, dhamir munfasil mansub karena sebagai maf'ul bihi. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma. Iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna ya. Ya, untuk tugas kalian sebagaimana seperti biasanya ya, itu tugas menulis. Saya mau kalian menulis tugas menulis kalian 5 soal teks dari yang kemarin ya, materi kemarin yaitu isim fa'il. Berarti latihan ke-22 cukup 5 teks saja, nanti kalian tulis kemudian kalian kasih garis bawahi yang mana jawabannya. Ya, untuk latihan 22 tentukan fa'il dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah ya. Di sini ada 11 teks, tapi saya mau kalian hanya mengerjakan 5 teks saja karena nanti 5 lagi dari teks latihan maf'ul bihi ya. Latihan 22 hanya 5 teks saja yang saya pengen kalian kerjakan, yaitu dengan cara menulisnya dulu, kemudian menggarisbawahi jawabannya. Tugas tulis yang berikutnya adalah latihan 23, tentukan isim maf'ul bih ya, isim maf'ul dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah. Sama, ini juga cuma 5 soal saja yang kalian kerjakan. Setelah kalian menulis teksnya, kemudian kalian garis bawahi yang mana jawabannya. Ingat ya, untuk fa'il itu rofa ya, rofanya itu dengan kalau isim mufrad dengan dhammah. Ya, sebagaimana kalian telah pelajari, kalau tasniyah dengan alif dan nun, kalau misalnya jamak mudzakkar salim dengan wawu dan nun, jamak muannats salim dengan dhammah ya. Kemudian ya, pembahasan berikutnya ialah ya, termasuk dari bagian kata yang dilihat dari posisi dalam sebuah kalimat ya. Apa itu yang berikutnya? Yaitu al-munada. Munada ialah susunan kata ya yang digunakan untuk memanggil ya, fungsinya untuk memanggil seseorang baik jaraknya dekat maupun jauh ya. Munada itu terbagi menjadi 5. Pertama, munada mufrad ya, mufrad yang alam ya, alam itu nama ya, nama seseorang. Kemudian yang kedua, munada nakirah maqsudah. Maksudnya itu nakirah ya, nakirah itu adalah untuk umum, tapi maqsudah yang dimaksudkan hanya untuk satu orang. Kalimatnya umum, bisa semua orang termasuk dalam kata itu, katanya umum
ya, tapi karena di sini maksudah ya, karena dia memaksudkan pada orang tertentu, maka ya disebutnya nakirah maksudah ya, maka untuk satu orang saja yang dia maksudkan ya. Misalkan dari sekumpulan orang ya, kita ini yang nakirah yang maksudah ya, kita menggunakan lafadz tentu saja nakirah yang menunjukkan untuk umum. Ya, untuk suatu tempat misalnya ada kumpulan laki-laki ya, murid-murid ya, murid laki-laki. Kita ingin memanggil, tentunya kita akan memanggil dengan menyebut kata fulanun ya, atau rojulun ya. Karena ya tentu dong, karena kita menggunakan kata yang makna lafadznya adalah laki-laki, walaupun dan dengan nakirah yang umum ya. Rojulun itu kan menunjukkan umum ya, satu laki-laki tapi umum, bisa siapapun ya. Akan tetapi kalau misalkan dari sekelompok orang itu kita maksudkan adalah si A, misalkan si Zaid dari kumpulan laki-laki itu, tapi kita menggunakan lafadz nakirah, sah-sah saja ya. Tapi yang kita maksudkan hanya satu orang itu, si A itu ya, si Zaid itu. Tapi kita menggunakan lafadz nakirah, itu tidak masalah ya. Misalkan ya rojulu ya, wahai seorang lelaki, wahai satu orang lelaki dari kumpulan itu. Tapi yang kita maksudkan adalah si Zaid misalkan, ya boleh-boleh saja. Kemudian munada nakirah ghairu maksudah. Nah, berbeda dengan munada nakirah ghairu maksudah, ketika yang nakirah maksudah maka ya harokatnya menggunakan dhammah ya, dhammah yang tidak ditanwinkan. Adapun misalkan yang nakirah ghairu maksudah, maka kita menggunakan harokatnya menggunakan fathah ya, yang mana fathahnya ditanwinkan ya. Kemudian berikutnya yang keempat, munada mudhaf ya, dengan mudhaf ilaih, susunan idhafah ya. Yang kelima yang terakhir, munada munada musyabbahah ya, musyabbah bi al-mudhaf. Munada al-musyabbah bil mudhaf ya, seolah-olah dia bentuknya seperti susunan idhafah ya. Maka untuk contohnya masing-masing ya. Contoh pertama dari munada mufrad yang alam di sini. Ingat kalau kita menggunakan ya munada, maka harokatnya tidak ditanwinkan. Harokat akhirnya tidak ditanwinkan kecuali nanti dalam beberapa posisi ya. Sini munada mufrad yang alam ya Zaid. Contohnya yang pertama ya Zaidu. Wahai Zaid. Kemudian munada nakirah maksudah yang kedua, ini contoh yang kedua atau bagian kedua dari munada, yaitu nakirah maksudah. Contohnya ya rajulu. Ya, wahai seorang lelaki. Bagian yang ketiga dari munada ialah munada nakirah ghairu maksudah. Contohnya ya ghafilan. Kemudian contoh yang munada bagian keempat yaitu munada susunan idhafah. Contohnya ya Abdullahi. Kemudian yang bagian kelima yaitu munada al-musyabbah bil mudhaf ya, atau bil idhafah. Contohnya ya tali'an jabalah ya. Adapun munada mufrad alam dan nakirah maksudah, keduanya dimabnikan dhammah. Ingat, untuk mufrad alam ya, munada mufrad alam dan nakirah maksudah dimabnikan. Mabni itu maksudnya harokatnya tetap ya, tidak bisa berubah. Mabninya ala dhammah ya, dengan harokat dhammah. Dengan tanpa tanwin ya, ingat tanpa tanwin. Contohnya ya Zaidu ya rajulu yang tadi ya. Sedangkan untuk tiga lainnya, munada nakirah ghairu maksudah, munada mudhaf dan munada musyabbah bil mudhaf,
dibaca nasab dan tidak untuk selain itu ya, dibaca nasab dan tidak untuk selain itu ya. Ya, jadi sudah jelas ya, munada itu ada 5 pembagiannya. Maka tugas kalian yang kedua ialah saya ingin kalian menghafalkan ya yang tadi. Yang pertama adalah isim maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi yang yang zahir, yang domir ya, yang domir. Baik itu maf'ul bihi domir muttasil ataupun maf'ul bihi domir munfasil. Ini tugas video ya. Ini tugas video yaitu menghafalkan. Ingat, menghafalkan maf'ul bihi ya, yang domir, maf'ul bihi domir, baik itu muttasil maupun yang munfasil. Kemudian yang kedua, menghafalkan pembagian munada ya, yaitu ada 5 bagian beserta contohnya ya. Kemudian setelah kalian hafalkan, buat video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.